Ya Rabbi bil Mustafa balik Kalau orang tua sayang sama kita, maqasidana. maka orang tua tidak akan tega melihat anaknya kesulitan, kan gitu. Orang tua saking sayangnya sama anak, apapun dikorbanin, apapun diberikan buat anak. Nah, begitulah kalau Allah sayang kepada hambanya. Dikasih apa aja yang kita mau. Jangankan urusan dunia doang, harta, kekayaan, kesehatan yang kita butuhkan itu, sorga aja yang mahal Allah kasih ini. Kalau hitung-hitungan nebus, bayar, beli tiket sorga, nggak kebeli kan kita. Nih Allah, karena Allah sayang. Nah maka kita harus pinter-pinter membuat Allah sayang kepada kita. Nah gitu. Hidup tuh begitu tak caranya. Harus ditargetin bagaimana caranya Allah sayang. Supaya Allah sayang kan kudu sering cari muka. Betul nggak begitu? Kita punya bos nih, supaya dia sayang sama kita, kita cari muka sama dia. Cuman kalau cari muka sama manusia jelek, ya kan? Katain orang kita, carmuk lu apalah, ya kan? Pencitraan lah. Cari muka depan manusia supaya orang sayang. Ya kan, datang ke rumahnya, jalanin tugas-tugas dari dia dengan benar. Kerjaan gak pakai disuruh, gak pakai diawasin, beres. Ya kan? Kalau perlu yang bukan kerjaannya dibantuin buat bos, gitu. Yang bikin hati bos senang dikerjain. Sayang tuh pasti bosnya. Nah Allah begitu, yang bikin Allah senang, nah kita kerjain. Ya, nyari muka itu yang paling bagus ke Allah. Sehingga turun kasih sayang Allah, udah beres. Dia belain gitu ya, biar gimana juga. Nah, dan satu saat kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, nggak susah. Allah udah tahu duluan, nah, dia lagi butuhin ini, gitu. Orang dekat sama pimpinannya, dekat sama bosnya. Satu saat dia ada kesulitan, itu bosnya udah paham. Ya, ini kelihatan murung aja, kelihatannya kurang semangat, nih orang kenapa ini? Gitu kan? Bosnya udah paham, nggak pakai ngomong, ditanya sama bos, emang kenapa ente? Kelihatannya dari kemarin begini-begini aja, gitu kan? Kayak rungsep muka ente, gitu kan? Jadi udah tahu dia. Itu manusia, apalagi Allah yang maha tahu hati kita. Ya, belum kita minta, belum kita berdoa, minta pertolongan Allah, belum. Tapi Allah ngelihat sikap kita udah paham, dia lagi butuh ini nih. Nah, gitu. Allah tahu hati kita. Dan akan langsung, makanya banyak begitu orang yang begitu dia sulit menghadapi kesulitan itu langsung turun pertolongan Allah. Nah, kenapa? Karena Allah tahu betul apa yang kita rasakan. Itulah caranya biar hidup itu enak. Ya, membuat Allah senang dengan perbuatan kita. Nah, buat Allah sayang. Kalau Allah udah sayang, urusan beres. Kita lanjutkan bahasan kita. Masih lanjutan tentang dosa besar, yakni durhaka kepada orang tua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'abul Ahbar rahimahullah. Berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, innallaha liyu'ajjila halakal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan celakanya seorang hamba apabila durhaka kepada orang tua. Liyu'ajjila
lahul azab, karena Allah ingin menyegerakan siksaan bagi orang itu. Ya. Orang ini nih ngeri nih. Orang kalau durhaka sama orang tua istilahnya kontan Allah balas. Ya, nggak pakai nunggu di akhirat. Apalagi di akhiratnya nanti. Di dunianya Allah kontanin. Ya, kalau durhaka kepada orang tua. Sini Pak. Ya. Allah kontanin tuh. Allah kepengen buru-buru menyiksa dia. Ya. Bisa jadi segera dicabut nyawanya karena Allah kepengen segera menyiksa dia. Wa innallaha la yazida fi umril 'abdi idza kana barram biwalidayhi. Dan sesungguhnya Allah bisa saja memanjangkan umur seseorang hamba jika dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Sebaliknya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah kasih kenikmatan hidup. Bisa jadi umurnya dipanjangin. Untuk apa? Liyazidahu birran wa khairan. Untuk menambah lagi baktinya dan kebaikannya kepada orang tua. Biarin dia. Dia ini anak ini demen banget ngurusin orang tuanya. Panjangin umurnya. Biar makin lama dia ngurusin. Seneng Allah ngelihatnya. Nah gitu. Wa min birrihima, dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua itu adalah salah satunya ayyunfiqa alaihima idahtaja, memberikan nafkah kepada orang tua kalau dia sudah butuh nafkah kita. Ya, orang tua kan kita seperti pernah saya katakan, hidup itu kan berputar, bergantian. Dulu kecil kita diurusin, lama-lama kita tumbuh remaja, tumbuh dewasa. Nah, orang tua makin lama makin lemah terus. Nah, bergantian. Begitu kita dewasa, kita yang mencari duit. Orang tua butuh perhatian kita. Seperti kita butuh dulu perhatian orang tua ketika kita masih kecil, gitu. Muter dia. Bahkan seandainya kita lakukan perhatian kita seperti orang tua memperhatikan kita waktu masih kecil, itu aja belum bisa seimbang. Belum bisa. Kita kecil nggak punya apa-apa. Sangat tergantung dengan bantuan orang tua kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa kita lakukan, orang kita bayi. Ya, kita bisanya cuma nangis. Nah, di situ orang tuh udah muter apa aja tuh. Pasti kita ngerasain juga kan. Apa aja kita kerjain udah. Dengan berharap supaya anak ini tumbuh besar. Tuh. Orang tua ketika anaknya sakit parah sekalipun, maka tetap upaya dia saat dia berusaha untuk menyembuhkan, mengobati anaknya, itu hatinya berharap anak ini sehat. Nggak pernah ada orang tua ngarepin anaknya cepat mati gitu, nggak pernah. Ini anak udah kondisinya parah banget, tetap yang ada di hatinya dia sangat berharap anaknya itu sehat. Lah sementara kita manusia ini, kalau ada anak ngurusin orang tua sampai tua renta orang tuanya itu, dia berusaha untuk mengobati, tapi ada harapan di hatinya itu yang berbeda. Aduh, nggak cepat-cepat mati aja nih aki-aki yang gue udah capek banget ngurusin gitu kan. Beda Pak, rasanya beda. Dan itu bisa bisa otomatis gitu. Kan banyak kejadian yang begitu kan. Seandainya sama, waktu anaknya kecil, anak ini terkapar misalnya, nggak bisa ngapa-ngapain.
lumpuh misalnya. Orang tua tetap berharapnya anak ini tumbuh. Tapi kalau coba dibalik nanti, begitu orang tuanya yang terkapar, itu lain Pak harapannya. Seperti hadis yang kita baca di minggu yang lalu kan gitu. Jadi nggak bisa menyamakan pengorbanan orang tua kepada anak dengan pengorbanan anak kepada orang tua. Nggak bisa. Makanya kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua itu, Allah yang gergetan. Udah buru-buru aja nih, gitu aja. Langsung dikontanin Pak, dikontanin. Hati-hati. Faqad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dia mengatakan ya Rasulullah, inna abi yuridu ayyahtaja mali. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku membutuhkan hartaku, minta hartaku. Ada orang nanya kepada Nabi gitu, gimana itu? Bapak saya minta harta saya. Faqala, kemudian Nabi menjawab, anta wa maluka li abika. Kamu dan dirimu semuanya itu milik bapakmu. Artinya kalau orang tua minta harta ke anak, nggak ada cerita anak nggak ngasih. Jangankan hartamu, dirimu milik dia, gitu loh. Karena tidak mungkin kita memiliki semua yang menjadi harta kita kecuali atas wasilah kerja kerasnya orang tua. Kalau dia nggak bikin kita tumbuh hidup dewasa, ya udah kita mati. Punya apa kita? Gitu. Tersambungnya hidup kita itu kan karena usaha kerja keras orang tua. Sekalipun ada orang tua yang tidak meninggalkan warisan misalnya ini berupa harta, apalagi sih ninggalin. Seandainya ada orang tua yang tidak meninggalin warisan sama sekali berupa harta, berupa tanah, apa-apa rumah gitu. Dia nggak punya apa-apa. Terus dia sampai tua renta, anaknya kemudian tumbuh menjadi orang kaya, punya segala-galanya. Tetap aja nggak bisa anak itu mengatakan bahwa ini hasil kerja keras saya, nggak bisa. Di situ ada tenaga orang tua, di situ ada keringat orang tua. Kenapa? Karena yang bikin kita tumbuh dewasa sehingga sukses begitu adalah keringat orang tua. Maka Nabi sampai mengatakan, kamu dan hartamu semua milik bapakmu. Jadi nggak bisa kita mengatakan ini kan hasil kerja keras saya. Enggak, ente bisa gede dari mana? Bisa tumbuh begitu dari mana? Bisa sekolah itu dari mana? Sehingga lu pinter jadi kaya gitu loh. Dari mana? Enggak ada. Seandainya begitu, ada orang tua yang sama sekali tidak meninggalkan warisan, tapi tetap aja kita nggak bisa mengklaim ini milik kita di hadapan orang tua. Apalagi sih yang udah ditinggalin warisan, ya kan, udah tinggal nerima, waduh. Terus nggak berbakti, ngabisin, nyusahin, wah udah. Hati-hati yang begitu. Wa su'ila Ka'bul Akhbar an uquqil walidaini ma huwa. Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya tentang durhaka kepada orang tua. Apa itu durhaka kepada orang tua? Qala, beliau mengatakan huwa idza aqsama alaihi abuhu au ummuhu lam yabirra qismahuma. Ciri-ciri orang tidak berbakti. Pertama, kalau diberikan sesuatu dari bapaknya atau ibunya,
dia enggak menghormati pemberian itu. Babanya bagi harta nih, warisan, tain lo sekian, agak nerima, komplain, ngamuk, ya kan, ngambek, marah sama saudara. Wah, itu hati-hati tuh. Udah tinggal nerima doang pakai begitu. Ya, kan banyak juga begitu tuh kejadian tuh di masyarakat tuh. Ya, orang tuanya jatuh kagak adil. Akhirnya ribut sama orang tua gara-gara merasa orang tuanya nggak adil sama dia. Padahal dibagi aja udah bagus, ya kan? Dibagi aja udah bagus, dia jadi keributan. Nggak nerimain keputusan orang tua. Nah, akhirnya apa? Ngelawan. Tuh salah satu tanda durhaka kepada orang tua. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti' amrahuma. Kalau orang tuanya merintah apa-apa, nggak pernah dia taat, nggak pernah nurutin. Ya. Jangankan perintah yang susah-susah, tiba orang tuanya kepengen makan apa gitu, kagak dibawa-bawain. Gitu kan. Tibang cuman minta pengen makan gitu, orang tua kadang-kadang aneh-aneh kan, minta kagak dibawa-bawain. Nah, itu bukti tidak berbakti itu durhaka. Wa idza sa'ala syai'an lam yuti'huma. Yang ketiga, kalau orang tuanya minta sesuatu enggak dikasih. Ya. Dulu pernah di zaman Rasulullah itu ada cerita seorang laki-laki itu yang matinya susah, udah parah, enggak mati-mati, karena ternyata ibunya enggak ridho sama dia. Gara-gara apa? Dia memperlakukan istrinya lebih daripada ibunya. Saking cintanya sama bini, ibunya minta sesuatu enggak pernah dipenuhin, tapi istrinya apa aja dipenuhin gitu. Sampai satu saat ibunya agak keras minta ke dia malah ngomelin ibunya. Akhirnya ibunya marah. Walaupun seorang ibu itu kadang-kadang marah itu enggak sampai keluar kata-katanya, tapi kan kependem di hati, kesel nyesek gitu. Sehingga ibunya udahlah gitu, putus asa, enggak mau lagi ngomong sama anaknya gitu. Nah itu dipendam tuh sampai satu saat anaknya sakit, ini anak sekaratnya enggak selesai-selesai, ngap-ngapan terus, tersiksa betul, sampai diapain, ibunya enggak mau datang, enggak mau nengok itu anak, sampai akhirnya saking dia menderitanya sampailah itu berita itu ke Rasulullah. Akhirnya apa? Didatengin, ditanya apakah dia masih punya ibu. Jadi Rasulullah udah tahu ini anak punya salah sama emaknya. Ada ibunya, tapi ibunya nggak mau ke sini. Itu masalahnya. Manggil ibunya ke sini, nggak mau. Disuruh Rasul nggak mau. Saking udah keselnya itu ibunya. Karena nggak mau itu, akhirnya udah nanti anaknya saya bakar. Gitu kata Nabi. Mau dibakar aja nih biar dia mati. Nah terenyuhlah hati ibunya, nggak kuat mendengar anaknya mau, padahal Nabi cuma ngancem, nggak mungkin juga Nabi bakar orang. Datanglah kemudian ibunya.
ya, ditanya apa masalahnya, kemudian setelah dinyatakan ya udah saya maafin semuanya. Selesai itu Pak. Selesai sekaratnya dengan ridho ibunya. Jadi bisa begitu tuh siksaan. Ya, hanya gara-gara memperlakukan ibunya kurang baik. Wa idza tumina wa idza tamanahu khanahu wa idza tamanahu khanahuma. Kalau dipercaya sama orang tuanya, dia bohong. Ya. Sering bohongin orang tua. Kasih titipan hilang gitu kan. Emaknya nitip kalung suruh simpen baik-baik, dia belaga lupa. Sekian lama emaknya sampai nanyain hilang taunya. Habis dijual. Nggak boleh begitu. Ya. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya an ashabil a'raf, tentang ashabul a'raf. Manhum, siapa itu mereka? Ada namanya ashabul a'raf nanti di akhirat. Siapa itu ashabul a'raf? Ada orang nanya kepada Ibnu Abbas. Wamal a'raf, dan apa yang dimaksudkan a'raf itu apa? Dinamakan a'raf itu apa sih? Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan ammal a'rafu fahuwa jabalun bainal jannati wan nar. A'raf itu adalah gunung, sebuah gunung nanti yang letaknya antara sorga dengan neraka. Ada gunung antara sorga di tengah-tengah. Wa innama sumyal a'rafu li'annahu musyarrafun 'alal jannati wan nar. Dinamakan a'raf itu karena dia menjulang tinggi dia antara sorga dan neraka. A'raf itu artinya tempat tinggi. Karena dia tinggi, namanya gunung ya tinggi. Wa 'alaihi asjarun wa thimarun wa anharun wa 'uyun. Di dalamnya ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, ada mata air, ya indah juga kayak di dunia gitu. Namanya di pegunungan kayak begitu kan, ya, hijau, itu namanya a'raf. Pegunungan, letaknya antara sorga dan neraka. Hijau, asri, enak dipandang, ada sungai, buah-buahan banyak di situ. Tapi bukan sorga, bukan. Itu masih di luar sorga, bukan juga neraka. Di luar neraka dia. Orang antara sorga dan neraka letaknya gunung itu. Itu namanya a'raf. Wa ammar rijalul ladzina yakununa alaihi. Nah, adapun penghuni-penghuninya siapa itu a'raf? Orang-orang yang bakal ada di a'raf itu siapa? Fahum rijalun kharaju ilal jihadi bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim. Yaitu orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Keluar dari rumahnya pergi untuk berperang membela agama Allah, tapi enggak diridhoi orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Itu tempatnya. Dia berjihad membela agama Allah, berjuang mati-matian, tapi orang tuanya enggak ridho. Itu enggak sampai sorga, adanya cuma di a'raf. Enak sih emang, ya kayak di bumi sih enak. Pegunungan tinggalnya begitu, tapi di luar sorga.
Artinya keindahan A'raf itu jauh dibandingkan dengan nikmatnya surga. Belum sampai, ya paling mirip-mirip yang di dunia gitu. Jadi bukan di neraka juga itu. Dia berjuang di agama Allah tapi nggak dapat ridho orang tuanya. Fakutilu, kemudian dia terbunuh di jalan Allah dalam perjuangan berjihad itu. Fakutilu fil jihad, dia terbunuh dalam perjuangan itu. Famana'humul qatlu fi sabilillah an dukhulin nar. Karena sebab dia syahid tuh Pak. Dia terbunuh pada saat peperangan membela agama Allah itu, maka kesyahidannya itu membuat dia tercegah dari api neraka. Dia karena mati syahid nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin. Karena dia matinya dalam keadaan membela agama Allah, dia nggak masuk neraka, selamat dia dari api neraka. Tapi wa mana'ahum uququl walidain an dukhulil jannah. Karena dia punya salah, dia durhaka sama orang tua, dia juga nggak masuk surga. Di tengah-tengah. Mau dimasukin neraka punya pahala jihad, mau masukin surga punya durhaka sama orang tua dosanya. Akhirnya nggak ditaruh di neraka, nggak ditaruh di surga, ditaruhnya di A'raf. Ya, antara surga dan neraka di pegunungan. Udah lu situ aja dulu. Sampai kapan? Hatta yaqdiyallahu fihim amra. Sampai Allah ngasih keputusannya nanti. Terakhir. Ya, udah beres urusan semua nih, orang udah masuk neraka semua, udah masuk surga semua, hisab udah selesai. Udah eksekusi semua, dia belum tuh, masih di A'raf aja nungguin gua kapan ini masuknya. Tergantung dia, terkatung-katung. Masuk surga nggak punya tiket, masuk neraka kagak bisa. Orang emang dia punya pahala besar karena jihad. Tuh sampai begitu tuh, iya kan? Pahala jihad aja sampai orang itu terhalang masuk surga hanya gara-gara dia punya salah sama orang tua. Naudzubillah, ini berat sekali. Artinya sampai akhirat itu terbawa. Wa fi sahihaini anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni? Man ahaqqun nasi minni bi husni suhbah? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya, aku berbuat baik kepadanya? Siapa? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian ditanya lagi, setelah ibu siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian urutan yang terdekat setelah bapakmu. Tuh. Ini hadis yang sering terkenal nih, ya kan? Berbakti kepada ibu diulang 3 kali. Berbakti kepada ayah 1 kali. Artinya bapak dengan ibu 1:3. Jangan disimpulin yang salah. Bapak 1, ibu 3. Salah sih. Suka begitu tuh ya. Buat bercandaan kadang-kadang kalau kiai. Tuh, ibumu, 3. Bapakmu 1. Berarti ibu 3, bapak 1. Kawin 3 kali akhirnya. Ya. Padahal maksudnya di sini adalah fa khassa ana birril 3 marrat. Nabi memerintahkan khusus untuk ke ibu itu 3 kali lipat berbaktinya. Ya.
3 kali lipat, wa 'alal birril ab marratan wahidah. 3 kali lipat dari bapak. Karena apa? Wa ma dzaka illa li anna inaaha aktsaru wa syafaqataha a'zam. Jelas alasannya karena perhatian ibu itu lebih besar. Kasih sayang ibu jauh lebih besar. Ya, begitu ya. Kan rata-rata begitu ya. Orang tuh ya emak lebih capek lah gitu kan. Ibu kita lebih capek daripada bapak. Walaupun bapak capek juga nyari duit, kita kan waduh banting tulang peras keringet, pagi-pagi pulang sore, pala jadi kaki-kaki jadi pala, istilahnya kan begitu buat anak. Tapi kelelahan seorang ibu ngurus anak itu lebih full, ya kan? Dia tiap hari kita pergi, dia sehari itu full dia sama anaknya. Kecuali wanita yang berkarir, nah, kurang. Kasih sayangnya ibu itu kepada anak itu lebih daripada seorang ayah. Ma tuqasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahri layal. Apalagi ditambah lagi perjuangan si ibu itu, penderitaannya itu sejak hamil, ya kan? Waduh, begitu lagi hamil udah 9 bulan dia mules. Ya, mulai kontraksi, sakitnya luar biasa. Ini bayi mau keluar. Habis itu wiladah, melahirkan, lebih sakit lagi. Ya, waradha'ah, menyusui 2 tahun. Kan? Sampai begadang-begadang ngurusin anak bayi itu kan. Kita pulas aja, emaknya dantar bangun. Ya, dantar anaknya nangis, minta netek. Pokoknya mau olor aja. Nah, beda kan? Perjuangannya beda. Gitu. Makanya Nabi sampai mengatakan 3 kali lipat baktimu yang harus kamu berikan kepada ibu dibanding bapak. Gitu. Karena memang perjuangannya luar biasa. Ya, sampai pucat kalau habis lahiran tuh. Pucatnya bukan karena lahiran ngeluarin darah doang, tapi emang kurang tidur. Ya. Karena tidurnya terganggu oleh bayinya. Dia ridho aja tuh, dia sayang aja. Enggak, anak nyusahin banget, enggak. Ridho aja. Nah, itu nalurinya ya, karena ada sifat rahimnya Allah yang ditanam di hati ibu itu. Sampai situ ya. Wallahu alam bishawab. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita. Kita sih udah pada tua, banyak kan udah pada enggak punya orang tua ya. Nah, kan minggu yang kemarin itu ada bentuk-bentuk bakti kepada orang tua. Jadi selain kalau dia masih hidup ya begitu caranya kita senangin. Tapi kalau sudah meninggal, kita doain, kita datengin orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Nah, keluarga-keluarga terdekat, sehingga itu salah satu bentuk bakti. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad.